Komarudin. Saya guru di SD Negeri Saidan Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran melalui daring dalam rangka ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Ya. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, tadi yang sudah masuk pertama kali itu Mbak Nakaya. Yuk silahkan Pak Guru memberi kesempatan Mbak Nakaya untuk memimpin berdoa. Yuk sikap sempurna Ya, Pak. Yuk. Lihat teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbani fahma. Amin. Ya, terima kasih Mbak Nakaya sudah memimpin berdoa pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini kita dapat diberikan kelancaran tanpa halangan suatu apapun. Amin. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri yuk, biar lebih semangat. Dihidupkan kameranya. Berdiri, Pak Guru juga berdiri ini. Yuk. Yuk, berdiri dulu. Berdiri, sikap sempurna berdiri. Kita menyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukung Patria maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Ya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Ya, silakan Mbak Afara. Pembelajaran sebelumnya adalah mengembun. Mengembun, betul. Apa itu mengembun, Mbak Afara? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya saat kita masukkan pecahan-pecahan es batu dalam gelas, sisi luar gelas mulai kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Bagaimana teman-teman yang lain? Betul? Ya, betul. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Ya, yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
Semangat ya, tepuk tangan buat kalian semua. Hari ini pasti lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran sampai akhir nanti. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan kegiatan yang akan kita lalui bersama. Sudah terlihat anak-anak? Ya, nah kita hari ini akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5, perubahan wujud benda. Nah, tujuannya apa kita belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 tentang perubahan wujud benda? Nah, yang pertama, setelah melihat dan membaca teks bacaan pada PowerPoint, siswa dapat menemukan istilah yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Yang terakhir, setelah membandingkan berat benda dengan tepat, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan konversi berat. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, sudah siap anak-anak? Sudah. Ya. Pak Guru akan menyampaikan ya. Sudah. Ya, Pak Guru akan menyampaikan sedikit materi yang akan kita lalui nanti. Yang pertama, perubahan wujud benda. Perubahan wujud adalah suatu proses perubahan wujud suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Selanjutnya, konversi satuan berat. Berdasarkan satuan internasional atau SI, satuan berat standar adalah kilogram atau biasa kita melihatnya disingkat kg. Satuan berat yang umum digunakan di Indonesia adalah kg atau kilogram, Hg hektogram, Dag dekagram, G itu. Coba kalian lihat Pak gambar yang Pak Guru tampilkan. Gambar apakah ini? Kapur barut, Pak. Ya. Kapur barus, Pak. Betul, kapur barus. Barus. Di rumah kalian ada kapur barus? Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. kalau ada, siapa yang tahu fungsi dari kapur barus? Silahkan sebutkan nama. Ya, Mbak Alvara. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau tak sedap. Betul, menghilangkan bau yang tidak sedap. Mengusir kecoa atau tikus. Ya, dapat mengusir kecoa atau tikus. Bagaimana teman-teman yang lain setuju apa yang diutarakan oleh Mbak Alvara? Setuju. Ya. Setuju, Pak. Setuju. Kita lanjutkan ya. Coba, mengapa semakin lama kapur barus yang kalian gunakan itu semakin kecil dan habis? Ada yang tahu? Mbak Nakaya, silakan Mbak Nakaya. Kapur barus mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud yang terjadi adalah dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Disebut menyublim. Kita lihat apa yang diutarakan Mbak Nakaya betul atau salah. Coba. Sudah terlihat semuanya anak-anak? Sudah, Pak. Nah, peristiwa menyublim Sudah, Pak. tolong dibacakan. Minta tolong dibacakan Mbak Mas Zidan. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas yang memerlukan energi panas. Berarti yang diutarakan Mbak Nakaya tadi betul ya? Kapur barus yang lama-kelamaan dibiarkan akan habis dan mengecil. Betul, peristiwa menyublim. Kita lihat peristiwa perubahan wujud benda yang lain. Tolong dibacakan Mbak Akila. Peristiwa perubahan wujud benda mencair
Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair. Contohnya es batu atau es krim didiamkan di tempat terbuka, lama kelamaan akan mencair. Coklat yang padat, coklat padat yang dipanaskan akan mencair. Ya, terima kasih. Mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari benda gas berubah wujud menjadi mencair. Dalam peristiwa ini memerlukan energi panas, contohnya es batu yang dimasukkan ke dalam gelas, lama-kelamaan bagian luar dinding gelas menjadi basah. Ya, terima kasih Mbak Nakaya. Nah, kemudian untuk perubahan wujud yang terakhir adalah mengkristal. Kalian pernah melihat gambar ini? Iya. Pernah melihat gambar ini? Iya, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Di mana melihatnya? Di kulkas. Di kulkas. Ya, di kulkas. Nah, mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat. Aksi atau tindakan yang menyebabkan proses kristalisasi adalah adanya pelepasan energi panas dari benda. Contohnya bunga es yang menempel di dinding freezer kulkas. Yang di freezer kan biasanya ada seperti uap itu kan. Nah, itu lama-kelamaan menjadi benda padat, terbentuk seperti ini. Padat bunga es. Kita lanjutkan. Pak Guru akan menayangkan video tentang perubahan wujud benda agar kalian lebih paham lagi. Silahkan disimak. Mikrofon di mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kelas. Di video ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda, materi tema 3 kelas 3 SD. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Terdapat 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Kita simak penjelasannya satu persatu ya. Mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, es krim yang dibiarkan di ruangan terbuka lama-kelamaan akan mencair. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya, uap di dalam freezer lemari pendingin akan berubah menjadi salju atau butiran es. Lanjutkan ke video selanjutnya tentang konversi satuan berat. Silahkan disimak. Selamat datang di channel Matematika Dasar. Kali ini akan membahas tentang konversi satuan berat. Berdasarkan Satuan Internasional atau SI, satuan berat standar adalah kilogram atau biasa ditulis dengan kg. Satuan berat yang umum digunakan di Indonesia adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, ons, pon, kuintal, dan ton. Perhatikan contoh berikut. 9 kg sama dengan berapa gram? Perhatikanlah tangga konversi satuan berat berikut. Kilogram ke gram. 1
2, 3. Setiap turun satu tangga, dia dikali 10. 10 kali 10 kali 10 sama dengan 9 dikali 1000. Hasilnya adalah 9.000 gram. Selanjutnya, 17.000 mg sama dengan berapa gram? Kita perhatikan tangganya, miligram ke gram. Setiap satu tangga dibagi 10, kita coret 0, 1. Kemudian naik lagi 2, kita coret lagi nolnya, 2. Naik lagi 1 tangga, kita coret 1. Maka hasilnya adalah 17 gram. Nah, videonya yang Pak Guru tayangkan jelas anak-anak? Nah, Pak Guru akan menjelaskan sedikit lagi, mengulangi yang sudah video kalian tonton tadi. Nah, ini adalah tangga. Pak, saya izin minum, Pak. Ya, boleh. Pak, saya izin minum, Pak. Boleh, silahkan. Sambil memperhatikan ya. Ini adalah gambar satuan berat tangga, satuan berat dari kilogram sampai miligram. Tadi penjelasan di video bagaimana? Setiap turun satu tangga diapakan anak-anak? Dikali 10, Pak. Kali 10, Pak. Betul. Kemudian kalau setiap naik satu tangga Dibagi 10, Dibagi Pak. 10, Pak. Bagi 10, Pak. berarti kalian paham ya sampai di sini ya? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, coba. Ini Pak Guru ada contoh soal di sini. Coba dibacakan Mas Zidan. Soalnya. Cara membeli buah anggur. Buah anggur ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Berat buah anggur 2 kilogram. 200 gram. Berapa gram berat buah anggur yang dipelihara? Ya, siapa yang bisa menghitung berat buah anggur yang dibeli Nara? Berapa gram? Yuk. Silakan sebutkan nama. Pak, izin ke kamar mandi, Pak. Ya, silakan Mbak Nakaya. Coba Mbak Akila. 1 kilogram berapa gram Mbak Akila? Oke, Pak Guru tulis di sini ya. 1000 gram. Itu kalau 1 kilogram. Kalau 2 kilogram berarti berapa? 2000, Pak. Oke, Pak Guru tulis di sini 2000 gram. Kemudian ditambah 200 gram. Karena satuannya sudah sama. Berarti hasilnya berapa Mbak Akila? 2000. Berapa? 2200 gram, Pak. 2200 gram. 2200 Bagaimana teman-teman yang lain? gram. Bagaimana teman-teman yang lain? Betul? Benar, Pak. Betul. Oke. Jadi berat buah anggur yang dibeli Nara adalah 2000
200 gram. Sampai di sini siapa yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, berarti semuanya sudah paham ya? Tidak. Sudah paham, Bang. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, Sudah, Pak. Sudah paham. kalau begitu kita lanjutkan. Pak Guru akan mengirimkan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan nanti. Pak Guru akan membacakan langkah-langkahnya. Nah, sudah Pak Guru kirimkan ya? Coba disimak di LKPD-nya. Untuk yang pertama, untuk yang muatan bahasa Indonesia KD 3.1, itu setiap siswa membaca wacana berikut. Baca paragraf demi paragraf, susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nanti kalian berikan nomor urut pada kotak yang disediakan. Paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, itu yang kegiatan pertama. Kegiatan kedua, nanti kalian mencari informasi tentang makanan atau minuman. Boleh bertanya orang tua, boleh bertanya kakak atau paman atau siapa yang ada di lingkungan rumah. Nanti nama makanan minumannya apa, cara masaknya bagaimana, bahannya apa, perubahan wujudnya nanti apa, kemudian mengalami perubahan apa. Nah, itu kegiatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang ketiga ada muatan matematika 3.7 KD-nya. Itu nanti kalian menghitung yang nelayan membutuhkan 25 kg es kering setiap hari untuk mendinginkan ikan supaya tetap segar. Kemudian berapa ons? Nah, dihitung berapa ons es kering yang dibutuhkan selama 3 hari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak untuk LKPD-nya? Tidak. Kalau tidak ada, silahkan ya. Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan waktunya 10 menit ya. Pak Guru beri waktu 10 menit dari sekarang. Ya, yang semangat mengerjakannya. Ada kesulitan anak-anak? Tidak, Pak. Jangan malu-malu ya bertanya ya, ketika ada kesulitan boleh langsung ditanyakan Pak Guru hal-hal mengenai LKPD yang sudah Pak Guru berikan tersebut. Sudah selesai anak-anak? Semuanya sudah ya? Saya sudah. Mbak Farah juga sudah mengangkat tangan, sudah selesai. Oke. Sampai di sini LKPD-nya ada yang belum dipahami anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada ya? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak ada, berarti semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD. Selanjutnya, membuat laporan dari tugas yang sudah dikerjakan tadi. Dibuat laporan ya, mencari informasi tentang perubahan wujud benda. Tugasnya sudah Pak Guru share lewat WA ya, untuk yang dipresentasikan nanti. Paham anak-anak? Ya, silahkan dikerjakan anak-anak, buat laporan untuk nanti dipresentasikan. Siapa? Nah, laporannya itu kan tadi kalian bertanya kepada orang tua tentang nama makanan atau minuman, bahannya apa saja, kemudian cara memasaknya bagaimana, kemudian ada tidak perubahan yang terjadi pada makanan atau minuman yang kalian buat.
Kemudian benda tersebut itu mengalami perubahan apa ya? Perubahan wujud apa ya? Ada yang mencair mungkin, ada yang membeku. Nanti saat presentasi, kalian minta tolong orang tua di rumah atau kakak di rumah memvideo saat kalian presentasi ya, lalu dikirimkan lewat WA group. Setiap siswa di video ya nanti ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Pak. Ya, kalau sudah, siapa yang Sudah, Pak. kalau sudah siapa yang ingin pertama kali presentasi? Tunjuk jari, tunjuk angkat tangan, yuk. Mana? Siapa yang angkat tangan pertama ya? Saya, Pak. Mbak Akila. Silakan Mbak Akila, presentasi laporannya. Masak puding. Masak puding. Carilah informasi tentang makanan atau minuman dengan cara bertanya kepada orang tua atau kakak atau orang lain yang ada di sekitar kalian. Adapun informasi yang harus kalian peroleh adalah sebagai berikut. Nama makanannya puding coklat. Bahan yang digunakan gula, air, garam. Cara memasak, masukkan gula dan nutrijel. Aduk hingga merata. Sejumput garam, sejumput garam. Masukkan air, masak hingga mendidih sambil diaduk-aduk. Tuang ke wadah, tunggu hingga mengeras. Jadi perubahan wujudnya dari cair menjadi padat, Pak. Dari cair menjadi padat. Itu nama masakannya ada apa? Puding coklat ya? Iya. Ya, terima kasih Mbak Akila sudah mempresentasikan hasil laporannya. Kemudian selanjutnya Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Nama minuman es krim. Bahan yang digunakan garam, susu kotak, plastik yang ada eratannya besar dan kecil, lalu handuk kecil. Cara memasak: ambil plastik besar, lalu masukkan garam 6 sendok. Lalu masukkan es batu kepada plastik tersebut. Masukkan susu ke dalam plastik kecil. Lalu masukkan plastik kecil yang berisi susu tersebut ke dalam plastik besar. Lalu ambil handuk kecil, lalu kocok sehingga 10 menit. Adakah perubahan wujud benda saat memasak? Ada. Cair menjadi padat. Terima kasih. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak tentang laporan yang sudah kalian presentasikan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, Pak Guru akan mengapresiasi kalian dengan jempol mantul. Mantul, 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 mantul. Mantap betul, kalian luar biasa, sudah presentasi, sudah dikerjakan laporannya dengan sangat baik. Terima kasih untuk semuanya. Nah, untuk selanjutnya coba kita analisis dan evaluasi tugas yang sudah kalian kerjakan. Ada yang belum dipahami anak-anak tentang tugas yang sudah kalian kerjakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada, siapa yang bisa menyebutkan pengetahuan baru yang telah kalian lakukan pada hari ini? Ya, silakan Mbak Farah.
lebih memahami peristiwa perubahan wujud benda, dapat mengubah dan membagikan suatu berat dari kilogram, hektogram, dekragram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Pak Guru akan mengirimkan Google Form soal evaluasi. Nanti kalian mengerjakannya setelah pembelajaran ini ya. Waktunya nanti sampai jam 8 malam. Pak Guru nanti akan share di WA group setelah pembelajaran ini ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya tentang materi yang belum dipahami pada hari ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pak. Ya, berarti semuanya sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Paham, Pak. Oke, siapa yang ingin mengutarakan pengalaman belajar apa yang sudah kalian lakukan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Silahkan angkat tangan, yuk. Coba Mbak Nakaya. Ketinggalan pesawat siang, akhirnya saya berangkatnya dini hari jam 2 pagi. Pengalaman belajar pada hari ini lebih memahami peristiwa perubahan wujud benda, dapat mengubah dan membandingkan satuan berat dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ya, kemudian yuk kita simpulkan yuk pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Yuk, tunjuk jari bareng-bareng sama Pak Guru menyimpulkannya. Silakan tunjuk jari kesimpulan pembelajaran hari ini. Mbak Afara, yuk. Hari ini kita juga lebih memahami proses peristiwa menyumblim. Menyumblim adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi gas. Sudah, Pak. Ya, ada yang lain kesimpulannya? Mbak Akila? Bila naik satu tangga maka harus mengatakan jumlah 10. Begitu pula sebaliknya. Apabila turun tangga maka kamu akan membagikannya dengan 10. Kalau turun itu dibagi atau dikali kalau turun setiap satu tangga? Dikali. Ya, dikali. Kalau setiap naik satu tangga dibagi. Ya, betul. Di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, kalau tidak ada, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, semangat ya? Luar biasa. Oke, luar biasa. Senang, semangat, luar biasa. Nah, untuk lebih siap pembelajaran selanjutnya, kalian pelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran 6 ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, jangan lupa ini karena masih pandemi yang luar biasa, semakin merajalela virus coronanya. Jangan lupa minimal 3M. Apa itu anak-anak? Memakai masker. Kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Betul. Nah, ingat, jangan lupa membantu orang tua, ibadah tepat waktu. Itu semuanya bisa dilaksanakan anak-anak? Alhamdulillah. Nah, mungkin ya sampai di sini pembelajaran kita. Tetapi sebelumnya silahkan memimpin berdoa. Ada yang mau memimpin berdoa?
Iya Pak. Dalam pelajaran hari ini, mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa rabbil alamin. Amin. Ya, sekian pembelajaran yang Pak Guru berikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ada Pak.